Oke, Kenapa? Sorry, tadi nggak kedengeran. Cividia apa kabar? Baik juga, Karen. Anyway nih ya, kan sekarang kita tahu lah ya, Karen ya, kita di rumah doang. Pasti kayak balik kayak dulu gitu, banyak banget waktu gitu untuk ngelakuin berbagai hal. Nah, aku pengen nanya nih sama teman-teman semua di sini. Kalian seminggu ini tuh pada ngapain aja ngisi waktunya gitu? Mungkin ada yang belajar masak, atau ada yang mungkin, oh aku lagi ngabisin drakor nih, drama Korea favorit gitu. Nah, kalau kamu Karen gimana? Sekalian nih kita tungguin ya jawaban teman-teman di kolom chat ya Karen ya. Karen ngapain nih seminggu ini kesibukannya? Karen lagi sibuk banyak project, jadi setiap hari ngerjain tugas, nggak sempet ngelakuin yang lain. Wah, luar biasa. Semangat. Wah, itu pasti di rumah ngerjain tugas ya. Mantap sekali, Karen. Wah, ini nih kita kita baca kali ya, Karen ya. Yang di kolom chat ada apa aja? Lagi pada ngapain? Wah, ada yang bikin batako. Wah, luar biasa. Pinter-pinter nih bohong ya. Main Strawberry Valley. Aku cuma muji menyembah Tuhan aja. Oke, diuji kebenarannya ya. Oke, siap-siap. Yang lain pada gimana nih? Kali aja ya kan ada yang mungkin bisa menginspirasi kita berdua ya Karen ya. Cuman kalau Karen ada yang ngelakuin hobi baru nggak sih selama seminggu ini? Hmm, nggak ada sih. Ci. Oh, berarti berarti bener-bener fokus sama tugas-tugas kuliah ya berarti ya Karen ya. Iya. Oke, luar biasa. Tuh ada yang Netflix maraton. Widih, ini kayaknya dari tahun lalu kayak begitu mulu ya. Well, wait. Oke. Ini teman-teman yang lain pada kemana ini? Ada 20 orang loh di sini ya. Kita kepo banget nih sama kabar teman-teman, sama kesibukan teman-teman di sini. Ya kan ya Karen ya? Terus kamu kalau nonton, anyway kalau nontonin Netflix, ada nggak sih lagi nontonin drakor apa gitu mungkin? Kemarin sempat Get Suspicious Partner. Tahu. Aku belum nonton sih. Nah, ini menarik nih. Ada yang nonton Jejak si Gundul, Kak. Mungkin bisa ya buat untuk tetap apa namanya? Waras di rumah, atau mungkin malah kebalikannya ya. Jadi makin gak waras gitu. Jangan-jangan. Alright. Ada yang hobi buka akun bapak.id. Wih, itu aku suka juga loh by the way. Kamu tahu nggak Karen? Hanya ke Karen ya. Bapak.id. Tapi aku suka sih. Noni enak nih kalau dia mana tak unyil. Siap. Kalau aku ya seminggu ini tuh apa ya? Ya kayak biasa sih ngelakuin aktivitas sehari-hari kayak kerja gitu. Cuman ada satu yang aku pelajarin juga. Aku tuh pengen banget belajar masak yang mohon maaf ya karena masa PPKM juga jadi banyak banget tempat-tempat makan yang tutup gitu loh di sekitar sini gitu. Jadi ya why not gitu kalau nggak belajar masak gitu kan. Kalau Karen gimana? Udah masih masak-masak nggak sih selama PPKM ini? Nggak sempet, Udah nggak? Masih? nggak sempet tugas. Oh, nggak sempat. Siap. Alright. Oke. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol nih, Karen, selanjutnya kita ngapain nih? Kita mau main games. Yeay! Hari ini kita main games. Nah, multimedia mungkin boleh ditampilin. Hari ini kita main games apa? Tara! Hari ini kita main games berpacu dalam YCSC. Jadi ini tuh adalah games tebak lagu ya. Tebak lagu. Nah, di sini ada yang berbeda dari games-games pada umumnya. Karena yang bakal bacain liriknya itu bukan aku maupun Karen. Melainkan Google Translate. Nah, jadi kalau misalnya
Tunggu, sabar. Sabar. Nah, jadi kalau misalnya Google Translate-nya itu bahasa Indonesia, berarti lagunya itu bahasa Inggris. Nah, tapi kalau misalnya lagunya kalau misalnya Google Translate-nya itu bahasa Inggris, berarti lagunya bahasa Indonesia. Kebalikannya, pokoknya kebalikan-kebalikannya gitu lah ya. Nah, kira-kira cara bermainnya gimana, Karen? Uh, itu jadi ada 5 lagu yang harus ditebak. Terus kalian harus tebak judul lagu plus nama penyanyinya. Dan jawabannya nanti harus ditulis di Zoom chat. Nah, game ini nggak ada hadiahnya, jadi enjoy aja. Have fun. Yeay, jangan pada berantem ya, ini gak ada hadiahnya. Tapi harus ikutan, karena seru banget ya Karen ya. Oke, kalau gitu kita mulai dari lagu yang pertama ya Karen ya. Kita mulai dari lagu yang pertama. Oke, silahkan multimedia kita putar. Kayu Dengarkan dengan tunjukan kasa seshamu, kayu menyediakan yang kuperlu, kayu sesha kayu mulia, dulu sekarang dan selamanya. Wah, ayo. Apa itu? Ayo, ramaikan kolom chat. Bukan, lagunya bahasa Indonesia. Wah, 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 jawabannya udah banyak nih. Mana nih yang lain? Ayo dong, ambisius dong ya kan Karen? uh. Wow, oke. Kalau begitu kita langsung aja spill jawabannya kali ya. Jawabannya adalah teng 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 teng. Bapak kau setia dari GBI Battle. Wih, beberapa teman kita tadi yang menjawab pada bener-bener ya. Apalagi yang pertama, wajar-wajar. Karena udah jam terbangnya tuh udah tinggi, Karen. Worship leader bukan abal-abal. Oke, kita lanjut ke lagu kedua. Silahkan, Karen. Next. Oke, ini lagu multimedia, silakan. Test me, Lord try me, Lord investigate my mind and heart my eyes are on you. Wow. Langsung ya, Karen ya. Di kolom chat langsung rame. Ini lebih rame daripada yang pertama. Kayaknya kayaknya terlalu mudah kali ya Karen ya, yang kedua ya. Tapi bener nggak nih jawabannya kira-kira ya? Gimana nih Karen? Kira-kira ada yang bener nggak nih Karen dari jawaban-jawaban ini? Ada. Ada ya. Mantap. Oke, kalau gitu kita langsung kasih tahu ya jawabannya apa itu lagu yang kedua. Jawabannya Ujilah Aku tuh dinyanyiin Opa Niko. Opa Niko, wih, tepuk tangan dong. Pada pinter-pinter ya Karen ya. Baru aja lagu kedua udah pada jawabnya bener semua. Luar biasa. Emang lagunya yang kedua ini Karen merema sama yang jawabnya gitu. Jadi yang jawab benar hadiahnya adalah sesuai dengan lagunya. Akan diuji. Ya ampun, serem ya bun. Well, oke, kita langsung lanjut ke lagu ketiga. Silahkan multimedia. Melalui kamu saya bisa melakukan apa saja, aku bisa melakukan semua hal karena kamulah yang memberiku kekuatan, tidak ada yang tak mungkin. Ini ayo ngegas silahkan ngegas. Boleh tulis langsung di kolom chat. Terlalu gampang, bener nggak nih? Terlalu gampang tersalah lagi. Ada yang jawab ku tak bisa slang, luar biasa. Itu mungkin lagu worshipnya ya. Saya nggak tahu juga itu lagu worship dari mana. Ada yang jawab wah, jawabannya emang unik-unik ya. Tapi kita langsung aja kasih tahu. Jawabannya deng dereng. Nothing is Impossible dari Planet Shaker.
keren banget nih ya teman-teman. Emang nggak pernah lupa praise and worship-nya selama di rumah. Oke, next Karen. Oke, lagu kamu multimedia silakan. Anda layak untuk itu semua. Anda layak untuk itu semua karena dari Anda segala sesuatu. Dan bagi Anda segala sesuatu, Anda layak mendapatkan kemuliaan. Wih, gimana tuh Karen? Udah banyak ya yang jawab ya di kolom chat ya. Ini jawabannya pada sama-sama semua lah Karen. Percaya diri ya berarti ya teman-teman, ini bener gak ya kira-kira? Oke. Pak Weliar. Oke, kalau begitu kita langsung spill jawabannya ya Karen ya. Iya. Jawabannya Worthy of It All by Bethel Worship. Wih. Jempol deh ya ini buat teman-teman semua di sini yang ngejawab, emang antusias banget ya kalau udah main games tebak lagu. Oke, yang terakhir. Ini perhatikan baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Karena ini cukup menantang. Kita langsung aja mulai. New wine poured out filled his people with the label ho ho ho. New oil poured out to fill his people. His power was evident. Ho ho ho. Kira-kira lagu apa ya pada ho ho ho-nya? Baik Santa Claus salah server bukan. Belum nantal Bu. Hayo, apa ini kira-kira? Lagu apa ini teman-teman? Ada ho-ho-nya. Terus ada kata-kata new wine-nya. Jangan salah ya, jangan salah. Ini bukan lagu Hillsong, guys. Wih. Anggur merah Bang Oma. Itu mohon maaf ya, lagu apa itu ya kalau boleh tahu. Oke, baik orang tua. Siap, udah sering minum ya. Oke, kita kasih tahu jawabannya. Deng dereng, lagunya adalah Anggur Baru, bener, by Robert and Lea. Tepuk tangan dulu dong ya Karen ya buat teman-teman semua, buat kita semua main gamesnya, habis pemanasan. Nah kita sapa dulu, ada Korobi Cianita di sini. Shalom Korobi, shalom Cianita, apa kabar? Oh, oke, nggak apa-apa di mute. Penting udah melambaikan tangan ya. Oh iya, gimana kabarnya Vidya, teman-teman yang lain? Karen, Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan semua. Edo, baik semua. Puji Tuhan. Kayaknya dekat dah Karen sama saya. Cuma beda iya kamar ya kok ya, agak bingung masih bertanya. Oke deh kalau begitu. Oke, silakan lanjut ya. Ya, siap kok. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan Karen buat teman-teman selama ibadah, mungkin ada remindernya gitu. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah. Sebelum mulai ibadah, aku mau kasih tahu ke kalian kalau nanti sepanjang ibadah, kalian bakal di-mute, tapi masih boleh open camera ya. Mantap. Seperti itu. Oke, kalau begitu aku langsung aja serahin ibadahnya ke WL yang hari ini bertugas. Silakan Erin. Selamat melayani. Thank you Vidya, thank you Karen. Shalom YCSC. Wah, apa kabarnya nih teman-teman? Semoga baik-baik aja ya semuanya ya, dalam perlindungan Tuhan terus. Oke teman-teman, kita mau mulai ibadah kita mau mulai praise and worship kita. Hari ini kita mau berdoa dulu. Yuk teman-teman. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan kami bisa berkumpul lagi Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan isi hati Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, berkat-Mu untuk kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami undang Roh Kudus hadir, kami undang hadirat Tuhan hadir Tuhan di dalam hati kami, bahkan di rumah-rumah kami Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Yuk yang sama-sama yang siap menyembah dan memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin.
Kita mau muji Tuhan ya teman-teman. Kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau nyanyikan ini sekali lagi teman-teman. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan bagimu. Kami bersyukur selalu ya Bapa, sebab kasih-Mu besar buat kami Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Dan saat ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan di ruang Maha Kudusnya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kaulah harapan bagi kami Bapa. Kaulah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Mari mulai menaikkan ucapan syukurmu teman-teman. Oh, thank you Jesus. Oh, and I'm by your soul, and I'm standing.
Tuhan. Kita menyanyikan ini sekali lagi teman-teman. Lagu ini lagu iman teman-teman. Apapun keadaan kalian, keadaan kita hari-hari ini, mengucap syukur sama Tuhan. Pandang dirimu seperti Tuhan mandang kau. Begitu berharganya teman-teman di matanya Tuhan. Come on, sing with me. Saat tak ada harapan, kau datang beriku harapan. Yesus, kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih penciptamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih, oh terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, kau jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Sekali lagi teman-teman dengan imanmu nyatakan terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu Tuhan, hidupmu kau jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa pujian kami bawa hidup kami. Oh, haleluya. Oh, ya nama syadanamu, ya nama ya syadanamu, ya nama ya so, ya nama ya syane. Oh, Yesus. Allah Tuhan kami, Kaulah Allah kami, Kau harapan di saat ada satupun harapan di hidup ini. Namun Kau datang Tuhan, menjamah kami dengan hadirat-Mu. Oh, sungguh manis, sungguh mulia Bapakku. Oh, hina nama Yesu, hina nama Shande, hina nama Yesu. Yesus baik, Yesus mulia. Oh, hina nama ya ralaba ya ralaba ralaba. Mari sembah Tuhan teman-teman. Ya nama takaya ralaba lalaba 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 lalaba. Biar dengan pujian kami Engkau disenangkan Tuhan. Biar dengan respon hati kami Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dimuliakan Tuhan. Oh, thank you
Jesus. Thank you Bapak, Kau yang terbaik buat kami Tuhan. Thank you Jesus. Sekali lagi kita nyanyikan pada Tuhan. Kamu katakan terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kita mau katakan harapan kita di dalam Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencanamu, tak pernah gagal rencanamu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku di dalam-Mu. Harapanku
trust in you, Father. We trust you, Holy Spirit. Terus bekerja dan bergerak ya Roh Kudus dalam hidup kami. Oh Tuhan yang sanggup mengadakan semua yang terlihat mustahil bagi dunia. Tapi Tuhan kami Allah yang besar. Karena itu kami bersorak, haleluya. Bersembah Tuhan, bersembah Tuhan. Ina namanya takaya rana masyandala balala 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 balala. Ina namanya takaya rana mayara balala balala. We glorify your name. We glorify and we sing Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ina nama takaya rala balala 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 balala. Shanda kaya rala balala balala balala. Yes Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya,
kalau kami boleh Tuhan rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur dan kami percaya Bapa bahwa Engkau bekerja dalam hidup kami bahkan sampai hari ini Tuhan. Kami senang Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami senang Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Biar Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami dan memberi pengertian kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau Robi boleh lanjut. Thank you Jesus. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau benteng hidup kami Tuhan. Apapun yang kami alami sehari-hari ini Tuhan, yang kami jalani Tuhan hari-hari ini Tuhan, keadaan apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau benteng hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan buat kami. Engkau memberikan penghiburan buat setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kasih Tuhan untuk hari yang baik, hari yang Kau jadikan buat kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar terus Tuhan pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Berbicara Roh Kudus lewat hamba-Mu yang bukan apa-apa ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Jadikan kami sebagai tanah-tanah yang subur Tuhan. Sehingga setiap benih yang Engkau tabur Tuhan, setiap benih firman yang ditaburkan Tuhan, tidak ada yang kembali dengan sia-sia, tidak ada yang gugur Tuhan. Tetapi semua berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, kuasai atmosfer setiap rumah-rumah kami Tuhan. Biar Tuhan segala yang bukan daripada Engkau Tuhan Yesus yang berusaha memalingkan konsentrasi kami, yang berusaha Tuhan membuat kami tidak fokus mendengarkan firman-Mu, kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, berbicara Roh Kudus di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya semua? Saya berdoa ya, biar kita semua dalam keadaan baik. Amin. Ya, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Mungkin udah terakhir saya bulan 4 ya waktu itu sharing firman ya di ibadah YCSC ya. Gak berasa ya teman-teman, 2021 ini kita udah masuk bulan ke-7 ya. Kita udah masuk semester kedua. Berarti apa? Berarti kita udah separuh perjalanan nih teman-teman. Di tahun 2021 ini kita udah menjalani melalui 6 bulan pertama ya di 2021 ini. Tetapi sampai saat ini memang Tuhan izinkan kita masih terus harus beribadah secara online ya. Harus beribadah, tidak bisa onsite, kita masih harus online ya. Bahkan hari-hari ini kalau kita lihat keadaan belum bertambah baik ya, pandemi masih berlangsung dan bahkan kondisinya hari-hari ini boleh dikatakan sedang kritis ya di Indonesia ya, di mana
pandemi atau COVID-19 ini gelombangnya semakin besar hari-hari ini. Ya. Hari demi hari kalau kita baca berita, kita dengar, itu kasus COVID-19 itu mencetak rekor. Ya, mencetak rekornya hari demi hari semakin tinggi, lebih tinggi dari tahun lalu. Kalau boleh saya katakan, pada gelombang pertama sama gelombang kedua itu bedanya tuh sangat jauh, teman-teman. Ya. Mungkin kalau tahun lalu juga kita dengar orang yang terkena COVID mungkin yang relatif hubungannya tuh jauh dengan kita ya. Mungkin kita kenal tapi jauh. Atau orang yang tinggalnya tuh nggak di sekitar lingkungan kita. Tetapi kalau hari-hari ini, teman-teman, ya, hari-hari ini itu banyak orang yang di sekitar kita atau yang memiliki hubungan dekat dengan kita. Dari saya aja, kalau saya mau cerita, ya saya bisa ceritakan, itu bulan lalu tante dan om saya itu terkena COVID dan sampai saat ini belum pulih total. Lalu bulan ini lebih banyak lagi, teman-teman. Ya, minggu ini sepupu saya ada yang meninggal kena COVID-19. Mereka bertiga, suami istri dan anaknya kena. Ya, anaknya kena di pabrik atau di tempat mereka usahanya, di tempat kerjanya, lalu kena ke orang tuanya. Mereka bertiga masuk rumah sakit, ibunya atau sepupu saya yang wanita ini meninggal dunia. Lalu saya dengar juga Karen cerita itu dosennya di Prasetya Mulia ada yang meninggal dunia, gurunya, ya, ada juga yang ex gurunya ya, yaitu dokter gigi. Sebenarnya tuh di prakteknya itu dekat rumah saya, teman-teman. Dan kemarin minggu ini, dalam minggu ini tuh dia itu meninggalkan 2 orang anak yang masih kecil-kecil relatif. Lalu teman adik kelas Karen itu orang tuanya, papanya juga meninggal minggu lalu. Ya, anaknya itu masih lebih muda dari anak saya yang kedua, yaitu Nathan. Ya, lebih muda dari Nathan. Hari-hari ini tuh begitu banyak, teman-teman, yang terkena COVID-19. Kita mendengar banyak berita duka ya, teman-teman ya. Tetapi memang kesedihan itu bisa kita alami, kita dengar tuh kita bisa kita tuh bersimpati, teman-teman. Tetapi kalau kita lihat dari kacamata Tuhan, memang ini semua itu harus terjadi, teman-teman. Penggenapan firman Tuhan itu terjadi ya, terutama mengenai akhir zaman. Ya, di mana penggenapan nubuatan nabi-nabi Tuhan yang tertulis ya, bukan yang diperkatakan akhir-akhir ini, tetapi yang tertulis di dalam firman Tuhan itu digenapi hari-hari ini. Seperti di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Seperti itu, di mana perikopnya itu berbicara mengenai hari Tuhan. Ya, kalau boleh multimedia ditampilkan Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Di situ dikatakan, aku Tuhan akan mencurahkan rohku atas seluruh umat manusia di bumi. Ya, di situ mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini pas yang akan terjadi dan hari-hari ini sedang terjadi, Tuhan. Teman-teman, Tuhan sedang mencurahkan rohnya, di mana anak-anak, orang sampai orang tua itu akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Karena apa? Karena mereka akan dipenuhi oleh kuasa yang dari tempat maha tinggi, yaitu mereka dipenuhi oleh roh Tuhan. Begitu juga ketika hari-hari ini tuh, di hari-hari terakhir itu akan terjadi banyak mujizat. Dikatakan di ayat berikutnya, boleh diteruskan ya. Lalu seterusnya, nah, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Itu berbicara mujizat-mujizat akan terjadi dengan dahsyat, dengan luar biasa hari-hari ini. Lalu dikatakan juga darah, api, gumpalan-gumpalan asap. Ini berbicara juga hal yang ketiga, yaitu adalah goncangan, teman-teman. Goncangan akan semakin besar terjadi menimpa bumi, melanda bumi. Salah satu, yaitu adalah penyakit sampar. Goncangan itu adalah salah satunya penyakit sampar. Ini menjadi suatu tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Ini menjadi tanda hari-hari terakhir. Hari Tuhan yang dahsyat itu. Tetapi dari 3 hal ini, itu ada hal yang dahsyat. Tujuan Tuhan itu hanya satu hal yang luar biasa, yaitu yang di ayat ke-32. Di mana apa dikatakan? Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang apa yang dikatakan? Orang-orang yang terlepas.
kerinduan Tuhan, isi hati Tuhan, itu adalah semakin banyak orang-orang diselamatkan, dimenangkan bagi Tuhan. Semakin banyak orang-orang di bumi ini masuk surga. Tetapi memang semua itu harus terjadi, teman-teman, goncangan demi goncangan. Ya, goncangan demi goncangan itu harus terjadi. Ya, ketika beberapa tahun lalu ya, gembala sidang kita Pak Niko itu sudah menyampaikan pesan Tuhan ketika pandemi sedang berlangsung. Yaitu di dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 26 ayat 20 dan 21, teman-teman. Yesaya 26 20 sampai 21 itu berkata seperti ini. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Lalu dikatakan, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena apa? Kesalahannya. Bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Teman-teman, waktu saya mendengar pesan ini, itu saya bertanya. Bukan nggak percaya kepada firman, tapi saya bertanya, apa iya Tuhan, Engkau begitu, amarahmu begitu dahsyat Tuhan. Sampai semua orang, ya, emang bukan terjadi di Indonesia aja, kita tahu pandemi ini. Terjadi melanda hampir seluruh dunia. Itu banyak sekali orang yang meninggal. Banyak orang-orang satu dunia ini yang mengalami pandemi COVID-19. Apa iya Tuhan, Engkau sedang marah sedahsyat itu? Tetapi, teman-teman, beberapa bulan lalu, ketika kita sama-sama dengar apa yang terjadi di India, itu pandemi COVID-19 itu meledak secara dahsyat. Di mana dalam satu hari sampai 400.000 jiwa, 400.000 orang terkena positif COVID-19 di India. Hari demi hari, di atas 100.000, 200, 300, bahkan sampai 400.000 lebih. Setiap harinya loh teman-teman. Mereka dilanda oleh COVID-19. Ketika saya dengar berita itu dan apa yang dilakukan oleh bangsa India, pada saat itu mereka sedang menyembah dewanya di sungai Gangga. Saya diingatkan akan firman itu yang Pak Niko dapatkan pada tahun lalu. Saya baru teringat dan saya baru tahu, maksudnya saya baru, oh iya, baru bahwa benar Tuhan itu sedang marah. Sampai amarah Tuhan berlalu, di mana kita diminta untuk bersembunyi sesaat lamanya. Ya. Lalu hari-hari ini juga sama, teman-teman. Apa yang dialami di Indonesia, di mana gelombang COVID itu sedang melanda dengan dahsyat lagi hari-hari ini. Saya percaya ini yang sedang terjadi hari-hari ini, di mana amarah Tuhan sedang berlangsung. Dan pada saat saya sedang mempersiapkan firman Tuhan untuk hari ini, saya baca itu di Habakuk 3, teman-teman. Ya, kita baca ya, mungkin agak panjang tapi nggak apa-apa ya. Habakuk 3 ayat 2 sampai ke 19. Ini juga menjadi konfirmasi bahwa Tuhan itu sedang marah, sedang menghukum penduduk-penduduk bumi. Dikatakan demikian. Dalam Habakuk 3 ayat 2 sampai 19 dikatakan firman Tuhan, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Maka dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran, Sela. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya. Dan disitulah terselubung kekuatannya. Lalu ayat 5 dikatakan apa? Mendahuluinya berjalan, apa dikatakan? Penyakit, sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Lalu ayat ke-6, firman Tuhan katakan, ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar.
terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah, Sela. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya. Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang melaju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka dikatakan, engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Sela. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Lalu yang luar biasa, ya, kalau kita bisa mengerti pesan Tuhan, isi hati Tuhan hari-hari ini, kita bisa berkata seperti ayat ke-17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat terakhir, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Teman-teman, saya dapatkan firman ini, ayat ini, dan saya percaya ini firman Tuhan untuk gereja Tuhan, untuk kita hari-hari ini. Untuk umat Tuhan hari-hari ini. Tuhan memang sedang mencurahkan amarahnya. Tetapi ada ayat di ayat ke-13 itu luar biasa. Tuhan tuh sedang menyelamatkan dan mengurapi umatnya. Orang-orangnya. Yaitu siapa? Yaitu kita semua. Saudara dan saya. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan itu sedang menyelamatkan kita. Tuhan itu sedang mengurapi orang pilihannya, yaitu saudara dan saya. Amin. Walaupun apapun yang terjadi, kita harus seperti Habakuk. Ya, Nabi Habakuk. Dikatakan, aku tenang menantikan hari kesusahan itu. Tenang itu berarti apa? Percaya. Karena ada tangan Tuhan yang menolong kita. Ada tangan Tuhan yang kuat, yang menudungi kita. Amin. Ya. Pada saat ketika itu, pada saat kemarin saya pada saat juga mempersiapkan ini, itu saya diingatkan juga mengenai kisah Yakub, teman-teman. Ya. Ketika pada saat itu kelaparan, kekeringan itu melanda seluruh bumi. Tidak terkecuali tanah pilihan Tuhan ya, Israel. Itu juga mengalami kekeringan dan kelaparan, teman-teman. Ya. Ketika itu Yakub yang adalah Israel, itu Tuhan bawa untuk pindah ke Mesir, mengungsi ke Mesir. Ya, kita tahu kisah mengenai Yusuf segalanya. Ya, Tuhan persiapkan sehingga keluarganya itu dibawa ke Mesir. Karena dia hanya di Mesir ada gandum. Hanya di Mesir ada makanan pada saat itu. Dan Yakub bersama seluruh isi keluarganya, keluarga besarnya dan bersama ternaknya, semua itu ditaruh Tuhan atau ditempatkan Tuhan di tanah Goshen. Itu bukan suatu kebetulan, teman-teman. Goshen adalah tanah yang subur. Ya. Tetapi Goshen itu adanya di Mesir.
Tetapi tanah Goshen ini, kalau teman-teman mau tahu, itu tuh dikelilingi oleh sungai. Dia itu terpisah dari tanah Mesir lainnya. Dia itu tersendiri, dikelilingi oleh sungai, sehingga tidak tercampur atau berbatasan langsung dengan Mesir di daratannya. Karena apa? Karena pada saat itu memang bagi bangsa Mesir itu menjadi gembala domba lembu itu adalah kekejian buat mereka. Sehingga mereka itu minta dipisahkan supaya apa? Supaya bangsa Israel, yaitu Yakub bersama keluarganya semua itu bisa menggembalakan domba lembunya, ternaknya, ya. Di situ ada padang rumput, ya. Sehingga mereka ditempatkan di Goshen. Dan di tanah Goshen itu juga, itu merupakan tanah di mana bangsa Israel berdiam sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ya. Beberapa waktu kemudian itu bangsa Israel itu diperbudak oleh bangsa Mesir, karena selang berapa waktu itu bangsa Mesir itu dikuasai atau dipimpin oleh Firaun yang tidak mengenal Yusuf, ya, yang tidak mengenal Yusuf, sehingga keluarga bertambah banyaknya bangsa Israel, sehingga mereka itu justru dijadikan budak oleh bangsa Mesir pada saat itu, ya. Kalau kita lihat teman-teman, dari Israel sebelum memasuki tanah perjanjian, perjalanan bangsa Israel ini, tanah Goshen ini kalau kita lihat, ini merupakan daerah transitnya sebelum masuk tanah perjanjian yang Tuhan tempatkan yang Tuhan pilihkan, yang disiapkan Tuhan untuk bangsa Israel. Jadi mereka ini di tanah Goshen itu hanya sebagai tanah transit sebelum dia berjalan menuju tanah perjanjian. Nah, saya mau ajak teman-teman, kita harus belajar goncangan yang terjadi ini, itu adalah menuju kesudahan di mana Tuhan akan segera datang. Untuk sebelum kita mencapai destiny Tuhan, atau di mana Tuhan pada saat nanti harinya Tuhan itu akan datang kali yang kedua menjemput kita, umatnya. Kita ini diminta Tuhan untuk mempersiapkan diri sebelum hari pengangkatan itu, di mana sebelum datangnya Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan tanah Goshen ini sebagai tanah transit itu mirip dengan apa yang harus kita diami hari-hari ini. Ketika bangsa Israel itu mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Bangsa Mesir itu tidak membiarkan atau mengizinkan bangsa Israel itu meninggalkan Mesir. Karena apa? Karena Firaun bersama bangsa Mesir, kerajaan Mesirnya itu ingin memperbudak bangsa Israel untuk menjadi pekerja mereka. Mereka harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Firaun. Nah, sehingga apa? Sehingga Tuhan itu harus menurunkan tulah demi tulah, teman-teman. Ya kan? Kita tahu, Tuhan harus menurunkan tulahnya lewat hambanya Musa. Musa dikasih tongkat, otoritas untuk mengadakan mujizat-mujizat, ya, mujizat bagi orang pilihan, tetapi juga tulah bagi bangsa Mesir. Tulah demi tulah dicurahkan, diturunkan, ditimpakan atas Mesir. Ya, sehingga apa? Sehingga bangsa Israel ini, supaya dia luput dari tulah-tulah yang dicurahkan atau yang ditimpakan atas seluruh Mesir, mereka itu harus diam di tanah Goshen. Mereka itu harus berdiam diri sementara waktu barang sesaat lamanya di tanah Goshen. Goshen, apa makna Goshen yang Tuhan mau sampaikan kepada kita sore hari ini? Ada 3 hal, teman-teman. Makna Goshen. Yang pertama, Goshen itu dalam bahasa Ibrani-nya, itu artinya apa toh, teman-teman? Artinya itu adalah mendekat. Tuhan mau hari-hari ini kita mendekat lebih lagi kepada Tuhan. Mendekat, berbicara, melekat kepada Tuhan. Bukan hanya kehidupan kita, tetapi terlebih lagi hati kita. Tuhan mau hati kita semakin melekat kepada Tuhan. Makna Goshen itu artinya mendekat. Karena tanpa kita melekat kepada Tuhan,
Ketika kita berada di luar Tuhan, firman Tuhan katakan kita tidak akan bisa apa-apa. Hanya mendekat dan melekat hanya kepada Tuhan. Di situ ada perlindungan Tuhan. Di situ ada covering Tuhan. Di situ ada penjagaan Tuhan yang sempurna, teman-teman. Kalau kita baca ya, ketika tulah demi tulah Tuhan timpakan, coba teman-teman nanti baca ya, dari tulah pertama sampai terakhir. Itu selalu Tuhan katakan apa? Awalnya. Izinkanlah umatku pergi supaya apa dikatakan? Mereka dapat beribadah kepadaku. Coba teman-teman nanti baca ya. Ketika tulah demi tulah ditimpakan atas Mesir, pesan Tuhan kepada Firaun, izinkan umatku pergi supaya mereka bisa beribadah kepadaku. Dalam bahasa Inggris ya saya baca, mau di dalam terjemahan The Message atau Amplified, beribadah itu dikatakan worship atau serve me. Worship me atau serve me. Menyembah atau melayaniku. Teman-teman, mendekat itu berarti kita harus banyak nyembah Tuhan. Mendekat kepada Tuhan itu berarti kita harus benar-benar lebih lagi melayani Tuhan. Melayani Tuhan lebih lagi hari-hari ini. Kalau kita baca, Firaun tidak mengizinkan umat Israel meninggalkan Mesir. Untuk apa? Supaya bangsa Israel tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Mesir itu berbicara dunia. Jangan sampai kondisi keadaan dunia mencengkeram kita, mengikat kita, supaya kita tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Apapun, pandemi, apapun juga, halangan-halangan apapun yang terjadi. Jangan sampai membuat kita tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Emang nggak mudah, teman-teman. Nggak mudah. Hari-hari ini nggak mudah. Kita harus beribadah di depan laptop, di depan gadget. Kita nggak bisa bersama-sama bersekutu. Nggak mudah. Tetapi percaya, ada pada saatnya, waktunya nanti. Seperti bangsa Israel, mereka akan dilepaskan dari Mesir. Kita juga akan dilepaskan dari pandemi ini. Dan kita bisa beribadah kepada Tuhan lebih lagi. Kita bisa bersekutu bersama-sama. Tetapi jangan sampai kita kalah dengan dunia ini, teman-teman. Mendekat lebih lagi. Cari Tuhan lebih lagi. Masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Amin. Hal yang kedua, Goshen itu berbicara apa? Goshen itu berbicara ketaatan. Salah satu tulah, ya, salah satu tulah yang Tuhan turunkan timpakan atas Mesir adalah hujan es, teman-teman. Ya. Di dalam tulah ini saya baca mengenai pesan Tuhan yang kuat mengenai ketaatan. Ya, kita baca dari Keluaran 9 ayat 14 sampai 26, ya. Keluaran 9 ayat 14 sampai 26 firman Tuhan katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya apa? Hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es. Dan api pun menyambar ke bumi dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah hujan es itu terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir. Sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Lalu ayat ke-26, hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan. Tadi ayat itu kayaknya belum sempat ya, belum sempat dibuka. Ya, di ayat mulai dari ayat 14 ya. Oke, tadi nggak dari ayat 14. Nah, nih, pertama-tama awalnya tuh Tuhan berkata, sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu. Ya, ini berbicara kepada Firaun.
dan terhadap rakyatmu dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Lalu ayat ke-15, bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau, Firaun, dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan kau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punya di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah itu akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita baca, teman-teman, Tuhan itu sudah memberikan peringatan kepada Firaun. Dan kalau kita baca, ada pegawai-pegawai Firaun yang memperhatikan firman Tuhan. Sehingga apa? Mereka yang mendengarkan firman dan percaya kepada firman Tuhan, mereka membawa pegawainya itu membawa orang-orangnya dan ternaknya masuk ke dalam rumah. Sekarang saya mau tanya, pegawai-pegawai Firaun yang percaya dan taat, mereka ditimpa nggak akan hujan es itu? Tidak. Mereka selamat. Orang-orang mereka dan ternak mereka selamat. Hanya mereka yang tidak percaya dan tidak mendengarkan perintah Tuhan yang ditimpa bencana itu dan mengalami binasa. Kunci kita juga hari-hari ini, kalau kita mau mengalami perlindungan Tuhan yang sempurna, kita harus taat mengikuti perintah Tuhan. Amin. Kita harus ikuti tuntunan Tuhan. Percaya itu berarti melakukan. Percaya atau ketaatan itu berarti kita diikuti dengan tindakan nyata kita. Banyak teman-teman, orang-orang, anak-anak Tuhan sekalipun, ditanya percaya nggak? Percaya. Tapi melakukan nggak tuntunan Tuhan? Enggak. Itu namanya nggak percaya. Tanpa ketaatan, engkau tidak akan mengalami janji Tuhan. Engkau tidak akan mengalami penyertaan Tuhan. Engkau tidak akan mengalami perlindungan Tuhan. Orang-orang Firaun itu berbicara orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka mendengarkan firman Tuhan dan hati mereka mulai percaya, membuka hati mereka terhadap firman Tuhan, dan mereka melakukan apa yang difirmankan, mereka diluputkan. Mereka mengalami keselamatan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Juga kita hari-hari ini, teman-teman. Ketaatan merupakan syarat kita mengalami janji Tuhan. Amin. Goshen berbicara ketaatan. Ketika orang Israel ada di tanah Goshen, mereka tetap berada di tanah Goshen, tidak keluar dari Goshen. Mereka selamat. Karena di firman Tuhan dikatakan, hanya di tanah Goshen tidak ada hujan es. Hanya di tanah Goshen tidak ada ulah. Itu yang membuat kalau kita berada di Goshen, kita juga di dalam perlindungan Tuhan. Saya bukan katakan orang yang mengalami COVID, yang kena COVID, mereka tidak taat. Bukan itu. Tetapi apa yang kita harus lakukan, ya kita lakukan. Kalau kita memang harus melakukan aktivitas kita dalam kehidupan kita, ketika kita mendekat terus dengan Tuhan, saya percaya di situ ada penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kita taat mengikuti protokol kesehatan, di situ juga ada perlindungan Tuhan yang sempurna.
Tetapi kalau seperti hari-hari ini, teman-teman, di mana pemerintah saja sudah mengatakan, sudah memberikan peraturan, jangan keluar, berada di rumah saja. Ketika kita sebenarnya itu diberikan payung hukum oleh pemerintah untuk boleh berada di rumah, untuk kita tetap berada di rumah, lakukan dengan setia. Bersembunyi barang sesaat lamanya, yes, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ketaatan. Sehingga kita diluputkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Amin. Hal yang ketiga, teman-teman, Goshen itu berarti adalah mengenai pembedaan atau perbedaan. Goshen itu berbicara mengenai perbedaan. Ketika tulah-tulah itu sudah diturunkan, ditimpahkan atas seluruh Mesir, dalam Keluaran 11 ayat 7, itu firman Tuhan berkata seperti ini, teman-teman. Keluaran 11 ayat 7. Tetapi kepada siapa juga orang Israel, ya, ketika ini setelah tulah di mana anak sulung di seluruh Mesir itu dibinasakan. Itu firman Tuhan berkata, tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat apa? Perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Inilah Goshen. Bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Mesir berbicara dunia. Mesir berbicara orang-orang fasik. Israel berbicara saudara dan saya secara rohani. Kita adalah Israel rohani. Tuhan mau hari-hari ini kita hidup berbeda dengan hidup orang-orang dunia. Tuhan mau kita memiliki cara hidup, cara pandang dengan berbeda dengan cara pandang atau cara hidup orang-orang dunia. Walaupun orang-orang dunia katakan gak masuk akal, walaupun orang-orang dunia katakan mana pertolongan Tuhan, mana Allahmu, mana Allah yang kau sembah, buatlah perbedaan dengan mereka yang belum percaya atau yang tidak percaya. Bahkan orang-orang yang sudah percaya, orang-orang mungkin kita dengar orang-orang Kristen sekalipun banyak yang masih belum percaya, belum taat mengikuti tuntunan Tuhan. Yes. Mereka hanya percaya kepada nama Yesus saja. Tetapi hatinya menjauh mungkin. Cara-cara hidup kita harus dibedakan. Seperti Goshen, dibedakan dengan tanah Mesir secara keseluruhan. Dibatasi oleh sungai. Dipisahkan oleh sungai. Hidup kita. Kita mau hidup kudus. Kita mau hidup berkenan. Teman-teman, kenapa Daud dikatakan oleh Tuhan? Aku menemukan Daud bin Isai, hambaku yang berkenan dan di hatiku dan melakukan segala kehendakku, melakukan segala perintah. Kalau kita mau membedakan, melakukan perbedaan dengan orang-orang dunia, di situ justru Tuhan berkenan. Daud mengalami perkenan Tuhan karena dia taat dan melakukan semua kehendak Tuhan. Kalau kita mau berkenan, mau mengalami perkenanan Tuhan, hidup kita juga harus berkenan dahulu, teman-teman, di hadapan Tuhan. Cara hidup kita berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Bukan kita sombong, bukan. Patokan kita firman Tuhan aja. Bukannya lebih, nggak kurang. Lakukan aja apa yang di dalam firman. Bukan kuat gagah kita kok, roh Tuhan yang memampukan kita. Tuhan hanya cari orang-orang yang taat hari-hari ini. Bukan orang-orang yang hebat. Bukan orang-orang yang smart. Gak ada hari-hari ini orang-orang yang pinter. Orang-orang yang smart yang bisa mengatasi corona.
Mungkin kita bisa lihat di negara-negara lain mulai mereda, mulai kembali dilonggarkan. Tetapi kita nggak tahu apa yang terjadi kemudian hari. Bukannya pandemi ini bisa aja selesai. Yes, Tuhan punya kuasa untuk menghentikan pandemi ini. Bisa, anytime. Tuhan katakan stop, stop. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi. Karena saya berpacuan pada firman Tuhan. Bahwa goncangan demi goncangan terus semakin dahsyat terjadi ke depan. Bukan hanya pandemi aja, teman-teman. Kita coba lihat notifikasi. Saya baca di liputan 6 CNN di aplikasi handphone saya. Betapa sering hari demi hari, gempa demi gempa di negara kita. Berapa magnitudo, berapa skala Richter terjadi di sini, terjadi di sini. Coba teman lihat notifikasi. Pasti teman-teman juga sama terima. Gempa bumi terjadi di mana-mana. Seperti firman Tuhan. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Itu harus terjadi, teman-teman. Supaya apa? Supaya orang benar-benar berpegang hanya satu yang tidak tergoncangkan. Ketika itu orang akan mencari pegangan yang kuat. Dan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Itu tujuan Tuhan. Bukan Tuhan kejam untuk membinasakan manusia. Untuk menghabisi manusia karena apa? Karena untuk melampiaskan emosi Tuhan. Bukan itu sebenarnya. Tapi tujuan Tuhan semakin banyak orang percaya. Kenapa? Manusia itu banyak yang bebal hari-hari ini. Mereka tidak peduli lagi. Mereka menjadi semakin jahat. Hatinya semakin dingin hari-hari ini. Bahkan bukan sedikit, banyak hari-hari ini orang yang menantang Tuhan, teman-teman. Saya percaya, banyak orang yang menantang Tuhan hari-hari ini. Tetapi Tuhan mau biar semakin banyak orang percaya. Nah, teman-teman, walaupun apapun yang terjadi hari-hari ini, saya percaya ketika kita tahu apa yang kita harus tahu, mindset kita tuh arahkan kepada Tuhan. Walaupun yang hari-hari ini terjadi yang nggak enak, tetapi kalau kita lihat, tujuan Tuhan itu supaya apa? Supaya orang percaya dan kita semakin dipersiapkan menjadi serupa dengan Kristus. Bagi saudara dan saya, itu kita tuh harus hari-hari ini tuh justru semakin mempersiapkan diri, teman-teman. Supaya semakin serupa. Sehingga apa? Pada saatnya kita tuh layak masuk dalam pengangkatan. Karena menujunya tuh ke depan tuh kekekalan. Pilihannya hanya dua. Hidup kekal atau binasa kekal. Tuh. Ngeri gak? Ngeri. Tetapi ini yang akan kita hadapi ke depan. Semua umat manusia akan menghadapi ini. Apakah sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua? Kita nggak tahu. Seperti yang saya dengar berita-berita seperti yang teman dari Karen. Itu papanya itu meninggal, itu lebih muda dari saya. Hitungannya hari-hari ini tuh banyak yang terkena COVID, hitungan hari pulang ke rumah Bapak. Iya. Ini menjadi pesan buat kita. Kita persiapkan diri kita bahwa, wah, ngeri ya. Kita sering kan dengar kan, wah kesian ya. Paling kita ngomongnya gitu, wah kesian, dan dua, wah ngeri ya, ngeri ya. Tapi apakah kengerian yang kita alami, yang kita katakan, itu benar-benar diikuti dengan tindakan hidup kita? Kita persiapkan diri kita benar-benar. Kita persiapkan hidup kita benar-benar. Kita nggak tahu apakah kita ketemu Tuhan atau pulang ke rumah Tuhan itu sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua, atau kita pas mengalami pengangkatan, masuk dalam pengangkatan. Puji Tuhan kalau kita masuk dalam pengangkatan. Puji Tuhan kalau kita pulang ke rumah Bapa di surga. Maksudnya masuk ke surga ya nggak teman-teman? Karena apa? Karena hanya Tuhan yang berdaulat, menentukan, menilai kita layak masuk surga atau neraka. Bagian kita apa? Responnya dengan ketaatan. Kita maksimal mungkin aja, semaksimal mungkin melakukan firman Tuhan. Menjalani apa yang di dalam firman Tuhan. Gembala sidang kita dapat firman, tuntunan, visi seperti ini, ya kita ikutin. Bukan gembala sidang kita, bukan Tuhan memang, yes. Tapi dia dengar tuntunan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Bagian kita yang ada di wadah ini, teman-teman.
jemaat-jemaat juga semua yang ada di wadah YCSI, yang ada di bawah penggembalaan GBI Gatot Subroto, kita terus ikuti tuntunan Tuhan. Supaya kita terus masuk dalam semakin dekat kita masuk dalam destiny-nya Tuhan. Ya, saya percaya teman-teman, perlindungan Tuhan sempurna. Kita ini ada di Goshen. Tapi di Goshen ini kita sementara, teman-teman. Ini Tuhan kasih kesempatan buat kita. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan diri masuk tanah perjanjian ujung-ujungnya. Goshen bukan final destination buat bangsa Israel. Bangsa Israel final destination-nya adalah Kanaan. Kita final destination kita bukan di bumi. Transit kita di bumi. Tujuan akhir kita kekal selamanya bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Untuk itu kita mau mendekat lebih lagi. Kita taat lebih lagi hari-hari ini. Dan kita harus memiliki perbedaan dengan orang-orang yang berpercaya. Amin. Saya mau berdoa buat teman-teman. Kalau ada teman-teman yang sakit juga nanti ntar saya doakan. Saya mau berdoa, kalau bisa yang mau didoakan juga kalau bisa nyalakan kameranya biar saya bisa doakan. Saya bisa tumpang tangan walaupun secara virtual ya, teman-teman. Mungkin Erin ya bisa naikkan satu penyembahan lagi, pujian lagi sebelum saya berdoa untuk teman-teman semua.
Harapan kami Tuhan, kami ketemukan di dalam Engkau. Oh Yesus, Kau Allah yang tak tergoncangkan, Kau Allah yang besar. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tak pernah gagal. Oh haleluya. We give you praise. We give you praise. Erin nyanyi mengalirlah Roh Kudus, Erin. Menyalirlah kuasa Roh Kudus. Yes. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, Pulihkanku, oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, oh, mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkanku, mengalirlah oh Roh Kudus, bebaskanku ya namaku. Mari kita sembah dalam roh. Ya Rama, kita semua bahasa roh. Ya Ramaku, di rumah-rumah sembah dalam roh. Ya Rama, ya Ramaku, haleluya. Ya Ramaku, shalalalalalama, sedalalalamaku, ya Ramaku, shalalalalalama, shalalalalalama. Kuya la 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 la, masha la 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 la, kuya la 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 la, masha la 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 la, oh la 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 la, kuya la 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 la, shala la 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 la, kuya la 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 la. Kau mengalir terus Roh Kudus, mengalir di rumah-rumah saat ini, mengalir ya Tuhan, mengalir aliran rohmu ya Tuhan, aliran Roh Kudusmu ya Tuhan, mengalir memenuhi setiap rumah-rumah saat ini, memenuhi rumah-rumah saat ini. Oh ya, biar kuasa kesembuhan saat ini mengalir, kuasa kesembuhan saat ini mengalir, kuasa kesembuhan saat ini tercurah lebih lagi, pemulihan, kesembuhan, tercurah dalam nama Yesus, tercurah dalam nama Yesus.
tercurah pemulihan, kesembuhan, kelepasan, pembebasan terjadi saat ini, terjadi saat ini, terjadi saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar terus Tuhan, hanya tangan-Mu yang kuat Tuhan, hanya tangan-Mu yang ajaib Tuhan, yang sanggup ya Tuhan, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup menolong anak-anak-Mu hari-hari ini Tuhan. Engkau memberi kekuatan ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan ya Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberikan pertolongan, memberikan penghiburan ya Tuhan buat anak-anak-Mu hari-hari ini Tuhan. Tuhan, hamba mohonkan pertolongan-Mu Tuhan. Hamba mohonkan berkat-Mu Tuhan. Hamba mohonkan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan Yesus. Menjamah setiap tubuh yang sakit. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Berikan Tuhan pertolongan-Mu. Berjamah tubuh mereka. Jamah tubuh mereka. Jamah tubuh mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya kesembuhan sedang terjadi hari-hari ini. Kesembuhan sedang terjadi saat-saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberikan penghiburan buat yang susah. Engkau memberikan kekuatan buat yang lemah. Kami percaya Engkau juga memberikan pengharapan-pengharapan yang baru ya Tuhan. Buat mereka yang putus pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan, Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan, Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Makasih untuk kesembuhan. Makasih untuk pertolongan-Mu yang dahsyat Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau jawaban doa kami. Tidak ada yang lain, hanya nama Yesus. Hanya nama yang ajaib itu. Yang sanggup memberikan kekuatan, kemenangan buat kami semua anak-anak-Mu. Makasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar kami terus Tuhan, memegang Tuhan. Kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Itu menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai, tetapi Engkau belum selesai. Terus bekerja ya Roh Kudus. Penuhi terus Tuhan anak-anak-Mu. Biar Engkau terus Tuhan memenuhi setiap rumah-rumah yang ada dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, thank you so much Ko Robi buat firmannya, sangat-sangat terberkati ya. Sangat-sangat menampar kita juga hari-hari ini. Thank you so much Ko Robi. Sekali lagi, semakin dipakai Tuhan lebih lagi untuk kemuliaan namanya. God bless you Ko. Oke deh teman-teman, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Yuk teman-teman, aku undang untuk mempersiapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan Tuhan persembahan. Biarlah Tuhan setiap kami berapapun jumlah yang kami berikan Tuhan, kami memberikannya dengan segenap hati kami Tuhan, tulus untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan persembahan kami Tuhan hanya untuk Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke. Ini di layar ada, kalian bisa scan untuk persembahan ya teman-teman. Oke, sambil menunggu teman-teman memberikan persembahan,
kita ngebahas ini ya Karen ya kali ya, ngebahas apa sih namanya? Firman yang tadi disampaikan ke Robi ya. Kira-kira kamu dapetin apa nih dari firman hari ini nih Karen? Yang aku dapetin dari firman hari ini itu aku dapet kalau misalkan harian ini Tuhan mau kita semakin deketin diri kita lagi ke Tuhan, karena di dekat Tuhan itu pasti ada perlindungan Tuhan. Mendekat ke Tuhannya itu dengan cara lebih banyak worship dan melayani Tuhan walaupun saat-saat ini nggak gampang. Wow, setuju banget. Itu emang kena banget ya. Kalau di aku tuh yang paling kena ya dari firmannya adalah taat. Ini tuh lagi-lagi kita di masa-masa seperti ini tuh kita diingetin buat gak cuman sekedar buat percaya, tapi juga taat gitu, melakukan bagian kita gitu. Ya kayak gimana gitu, mungkin dengan berdiam di rumah gitu, terus mematuhi prokes, protokol kesehatan gitu. Yang penting lakukan bagian kita, pasti Tuhan juga akan lakukan bagiannya gitu. Jangan lupa buat taat juga. Tapi jangan lupa juga buat percaya kalau Tuhan akan melakukan yang terbaik gitu. Dan di tengah keadaan yang tidak memungkinkan ya, yang kayak menyeramkan sekali kalau bagi kita gitu. Alright, ini kayak teman-teman udah pada selesai ya memberikan persembahan. Oke deh, kalau begitu selanjutnya kita akan baca pengumuman ya Karen ya. Multimedia, mungkin boleh dipersilahkan. Oh, sorry, serat. Oke, aku dulu ya. Nah, ini kita punya Instagram, YCSC punya Instagram. Instagramnya yaitu YCSC_GBI Sensi. Jadi teman-teman, aku yakin banget di sini pasti punya Instagram dong ya. Boleh di search, boleh di follow. Nih kalian bisa lihat ya. Tim kita nih udah memproduksi konten-konten yang super duper instagramable dan tentunya sangat-sangat memberkati. Di sini juga ada banyak banget informasi-informasi seputar ibadah kita setiap hari Sabtu. Dan juga rekapan khotbah kalau misalnya kalian ketinggalan. Oke, next Karen. Oke, terus juga ada YouTube channelnya YCSI. Nanti di sini bakalan ada video-video ibadah buat teman-teman yang ketinggalan ibadah minggu ini atau minggu-minggu lalu bisa nonton di sini. Jangan lupa di-subscribe ya. Next. Oke. Nah, selain YouTube YCSI, GBI Sensi juga punya YouTube ya, namanya Skeno Ministry. Di sini pasti teman-teman udah pada tahu juga. Jadi aku cuma mau ngingetin, jangan lupa besok ibadah ya teman-teman. Ibadah dimulai dari jam 10. Jam 10 sampai malam gitu. Tergantung kalian bisanya jam berapa. Cuman kalau lebih enak sih pagi kali ya. Karena sukanya ibadah jam berapa nih? Jam 10. 10 kan? Tuh sama. Kita tim pagi. Tos. Oke deh kalau begitu. Langsung next. Karen. Next ada online call. Buat teman-teman yang mau join online call, kita ada 4 online call. Untuk call kemanggilan bisa kontak Kak Edo. Untuk call Friday bisa kontak Kak Oki. Saturday bisa kontak Ko Juan. Dan call Karawaci bisa kontak Cinita. Atau teman-teman juga bisa langsung DM ke Instagramnya YCSI. Next. Yes. Cus. Langsung aja ya. Alright. Ini ya. Nah, kita juga ada prayer support. Jadi buat teman-teman yang mungkin hari-hari ini pengen banget dibantu doanya, disupport dalam doa, mungkin lagi ngalamin sesuatu pergumulan gitu. Terus kayak pengen nih ada yang ngedoain, atau mungkin kalian mau curhat juga gitu, curhat gak apa soal percintaan, mungkin kalian Kak doain pasangan hidup gitu, boleh banget, kita open semua jenis doa gitu. Nah, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya YCSC ya teman-teman ya. Gak perlu segan-segan. Kita tuh welcome banget sama semua orang. Kita udah anggap keluarga lah pokoknya di sini. Semua jenis doa tuh kan di highlight loh sama Kak Eca. Apapun boleh gitu. Oke, next. Karen. Oke. Welcome newcomers. Buat teman-teman yang pertama kali hadir di YCSI, selamat datang. Kalian bisa scan barcode yang ada di screen dan nanti bisa isi data. Sekali lagi, welcome. Welcome. Oke. Selanjutnya.
Wah, sudah habis ternyata teman-teman ya. Have a nice weekend teman-teman semua yang udah ibadah hari ini. Jangan kemana-mana dulu, tunggu, belum berakhir. Kalau gitu kita langsung aja panggil Kak Juan untuk doa tutup ya. Silakan Kak Juan. Oh, udah ya? Oke. Oke, pertama-tama kita tahu hari-hari ini kondisinya lagi nggak mudah. So aku mau bilang turut berduka dan sepenanggungan buat teman-teman yang mungkin kehilangan keluarga, orang-orang yang dikasihi, yang terdekat, yang affected by this pandemic COVID-19. Kiranya penghiburan kekuatan yang dari Tuhan ada buat setiap teman-teman semua ya. I know it's not that easy, tapi biar Tuhan yang lewat Roh Kudusnya yang menolong setiap kita boleh dihibur di masa-masa yang tidak mudah ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh bersekutu dalam satu persekutuan yang manis bersama dengan keluarga seiman di Youth Community Senayan City. Tuhan, kami tahu waktu-waktu yang berharga seperti hari ini menjadi tempat di mana kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain ya Tuhan, boleh saling menopang satu dengan yang lain Tuhan sebagai keluarga, satu keluarga di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap teman-teman kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan. Terima kasih buat jeri lelah setiap mereka ya Bapak, buat waktu yang mereka sediakan, buat latihan yang mereka lakukan Tuhan, mempersiapkan pelayanan sedemikian rupa hari ini Tuhan, biar Engkau yang melihat setiap jeri lelah mereka Tuhan, Engkau yang menilik kedalaman hati mereka Tuhan, betapa mereka mengasihi Tuhan dan mereka mau memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di ladang-Mu ya Bapak di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biar setiap pelayanan yang sudah dilakukan boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Korobi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, buat hatinya ya Tuhan, untuk generasi muda di tempat ini. Tuhan, biar setiap firman yang sudah ditabur, kami percaya setiap firman tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi setiap benih firman itu boleh bertumbuh, berbuah, berakar, bahkan buahnya boleh dinikmati oleh orang banyak Tuhan. Lewat kehidupan setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi Korobi lebih lagi, dimanapun dia berada Tuhan, apapun pekerjaannya Tuhan, pelayanannya, dimanapun Tuhan menempatkan dia Tuhan, perannya sebagai orang tua di rumah, sebagai kakak rohani di YCS Tuhan, sebagai bisnismen Tuhan, apapun pekerjaannya Tuhan, Engkau yang memakai dia semakin dahsyat, dan lewat setiap pekerjaannya, pelayanannya, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati istri dan anak-anaknya, bahkan keluarga besarnya ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, buat Paniko beserta dengan keempat wakilnya. Kami juga berdoa untuk gembala kami di Senayan City dan Emporium Pluit, untuk Pastor Billy Nyotara Harjo Tuhan. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan pilih, sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi gembala bagi setiap domba-domba yang Tuhan percayakan di wadah ini Tuhan, di GBI Gatot Subroto dan GBI Senayan City serta Emporium Pluit. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan yang terus menambahkan hikmat marifat yang daripada Tuhan, setiap mereka boleh berjalan di dalam ketaatan, berjalan dengan tuntunan Tuhan senantiasa. Tuhan membawa setiap jiwa-jiwa ini masuk ke dalam rencana Tuhan, masuk di tracknya Tuhan ya Bapak, untuk menggenapi setiap rencana Tuhan bagi umat Tuhan di wadah ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biar pengurapan Tuhan turun buat setiap mereka, perlindungan yang sempurna ada beserta dengan setiap hamba-hamba-Mu dan keluarga besar mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Pakai setiap mereka untuk mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi, sampai semua orang mendengar tentang Tuhan Yesus ya Bapak. Pakai setiap mereka Tuhan, pakai setiap mereka lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap teman-temanku, anak-anakmu Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak muda di sore hari ini yang sudah join youth service sore hari ini Tuhan, yang nggak bisa aku sebutkan satu persatu Tuhan. Biar Tuhan, apapun yang setiap kami di tempat ini, di Zoom ini Tuhan, yang sedang kami alami, aku nggak tahu setiap pergumulan mereka Tuhan, aku nggak tahu setiap struggle mereka, setiap
masalah kehidupan mereka ya Tuhan, tapi yang satu yang aku tahu Tuhan, bahwa tangan Tuhan tidak pernah melepaskan setiap mereka, tangan Tuhan yang besar terus menggenggam kehidupan mereka, Tuhan tidak pernah lepas kendali dalam kehidupan setiap kami di tempat ini, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami percaya pergumulan itu yang mengasah iman kami, terus memperkuat iman kami kepada Tuhan Yesus. Justru masalah ini akan mendewasakan setiap kami untuk kami terus boleh mengalami Tuhan secara pribadi, bukan dari apa kata orang, tapi seperti Ayub yang melihat Tuhan dengan matanya sendiri. Begitu juga kerinduan setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan aku juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, tanah air kami yang kami kasihi Tuhan. Biar Tuhan, kami percaya hari-hari ini Tuhan sedang bekerja luar biasa atas bangsa Indonesia, tangan Tuhan yang besar menopang, merancangkan sesuatu hal yang mulia buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong Indonesia ya Bapak. Engkau mengurapi pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, untuk setiap pemerintahan di bangsa ini, biar setiap mereka boleh memerintah dengan roh yang takut akan Tuhan, setiap keputusan, setiap kebijakan yang mereka ambil itu semua yang berasal daripada Tuhan dan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk BNPB, Satgas COVID-19 Tuhan, untuk setiap nakes, dokter, perawat Tuhan yang menjadi garda terdepan saat ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi saat ini Bapak Tuhan, belas kasihan-Mu turun buat setiap mereka, meskipun mereka takut, meskipun mereka lelah Tuhan, tapi kekuatan yang daripada Tuhan turun buat setiap mereka, kasih Tuhan boleh mengalir buat setiap mereka ya Tuhan, di tengah-tengah rasa takut, biar Tuhan yang memberikan courage itu buat setiap mereka Tuhan, melalui masa-masa yang sulit ini Tuhan, berjuang, menolong, membantu setiap orang-orang yang terdampak oleh pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih hikmat-Mu turun buat setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan juga buat keluarga kami, sanak saudara kami, teman-teman kami, orang-orang yang kami kasihi Tuhan, yang sudah meninggalkan kami Tuhan, biar ada kekuatan penghiburan turun buat setiap kami, buat setiap keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan juga buat setiap kami yang mungkin sedang struggle dalam mencari pekerjaan Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami. Tuhan, biar setiap pergumulan yang sedang kami alami Tuhan akan jawab tepat pada waktunya ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari teman-teman angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan pertolongan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita semua mulai sore hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan, amin. Thank you teman-teman, udah join di YCFC online service ya.